Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ya daimal fadli alal bariyah. Ya basital yadaini bil atiyah. Ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah. Waghfir lana ya dal ula fi hadhihi al-ashiyah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Darul Qudus, wabil khusus guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Imam Warmansyah, Imam Rawatib Masjid Darul Qudus Al-Mukarram Ustaz Ahmad Hadi Al-Hafiz, tim manajemen dari Asatiz Nasional Ustaz Dodi, Ustaz Yanto, dan Bang Anton yang tadi sudah menyampaikan pemaparan pondok pesantren zikir madaninya Al-Mukarram Ustaz Gontar. Ada Buya Usman yang tadi sudah membacakan ayat suci dengan suara indahnya adik saya Al-Mukarram Ustaz Irfansyah. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya. Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, tokoh-tokoh adat, Mencangcing, Nyak Babe. Mobil khusus untuk tim perjalanan dari Safari Dakwah Yayasan Kampung Zikir Madani. Ada Bang Dino, Bang Ari, Gus Eko, dan kawan-kawan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Betawi mah main sekapur siri kita nih ya. Saya datang jauh-jauh nengok saudara saya di Kemuning ini, rasanya nggak pantas kalau nggak bawa oleh-oleh. Ada sebuah pantun, boleh saya pantun? Boleh main pantun, boleh? Layar perahu biarin terbentang. Sepatu baru boleh dibeliin. Biarin kata kita cuman pendatang, tapi silaturahmi mah kudu dipentingin. Betul? Alhamdulillah. Atau lagi boleh? Boleh. Ajak anak petik kecapi, anaknya malah milihin bumi. Saya pergi udah 8 hari, sampai sekarang belum nyolek bini. Minta maaf ya. Alhamdulillah malam hari ini kami dari Yayasan Kampung Zikir Madani berkesempatan hadir di Darul Qudus. Cuma begitu nyampe sini saya malu, anak kucing disuruh ngajarin anak macan. Anak kucing disuruh ngajarin macan.
Di tempat kita ini ada guru saya ternyata Kiai Imam, saya malu ngomong apa. Makanya yang enak langsung tutup pakai doa sajalah sudah. Baik, mengambil keberkahan dari orang tua saya, guru saya Imam, saya hanya ingin menyampaikan sebuah kisah saja yang saya ambil dalam kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, "Assalamualaikum Imam." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Gini Imam." "Ada apa?" "Kenapa sih Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum dijawab sama Allah? Permohonan kami belum dikabulkan sama Allah. Payah kami sholat, payah kami baca Quran, tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dijawab sama Allah Imam?" Untuk sholat, orang Kemuning ini walaupun di akhir waktu usahain untuk sholat. Betul atau betul? Iya. Sama Quran juga walaupun tiba malam Jumat itu yasin lagi. Saya baca Al-Quran. Sama yatim walaupun saweran satu kampung, kita ikut saweran yatim. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi kenapa kami di Kemuning merasa doa kami sampai sekarang ini belum dijawab sama Allah Imam? Apa Allah udah berjanji dalam Al-Quran sendiri? "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa kami merasa sampai sekarang doa kami belum dijawab sama Allah? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah? Tapi bukankah Allah maha benar atas segala firman-firmannya? Atau mungkin juga Allah lagi terlalu sibuk sampai doa kita masuk waiting list, jadwal tunggu macam haji. Nah, mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah Masjid Darul Qudus, ya Imam, apakah kita semua tahu di Kemuning apa yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah? Ya nggak tahu Imam, makanya saya tanya. Yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah, ini kata Imam Hasan Al-Basri, itu dikarenakan hati kita di Kemuning ini sudah pada mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai Pak ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati ini? Dari sekian banyak jawaban Imam Hasan Al-Basri, mengambil keberkahan guru saya yaitu Imam, saya menyampaikan beberapa saja. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Pertama, araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kita ini di Kemuning ini Pak, terlalu kenal sama Allah. Kita jadikan Allah seolah-olah karib dalam kehidupan kita. Kita kenal Allah, tapi ketika bertemu haknya Allah untuk disembah, bertemu dengan kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan Pak. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Bahkan saya minta maaf, saya ngomong sama saudara-saudara saya sendiri nih. Maaf banget, maaf. Berapa banyak, terutama orang Betawi. Banyak Betawi benar? Ada Betawi ya? Banyak dari kita nih Bang, apalagi orang Betawi nih, yang baru ingat Allah saat kepala kita kepentok tembok Bang. Bener-bener. Kalau udah kejedot tembok, tuh, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang baru ingat Allah saat sedang punya masalah, baru kita ingat Allah.
Mohon maaf ya, berapa banyak di Kemuning kalau lagi punya masalah imannya kelihatannya cakep, zikir nggak berhenti berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kemana gue cari ini ya? Sholat, belum azan udah masuk Darul Kudus. Sama Yai Imam langsung dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos aja dari masalah, jalan ke Darul Kudus bisa nyasar lagi kita, Pak. Ini Darul Kudus Jakarta ya. Bukan Darul Kudus di sini ya, bukan. Ini mah orang Jakarta. Baru ingat Allah ketika punya masalah. Ini orang Jakarta, orang Betawi, sono Betawi Kebayoran. Kalau Betawi sini sih insya Allah sama. Ini loh kita. Bahkan yang lebih tanpa kita sadari belakangan ini maaf nih ya, maaf, saya minta maaf banget. Tanpa kita sadari belakangan ini, akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat belakangan ini, sehingga menyebabkan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah lah yang akan menurun. Karena nggak akan tuh ada yang namanya imbang dalam kehidupan. Walaupun Allah memberikan semua dalam keimbangan. Allah memberikan semua pasangan, betul-betul. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada sehat, ada sakit. Ada hidup, ada mati. Ada kaya, ada... Nah, ini yang salah ya. Nggak ada Allah ciptakan kemiskinan. Allah ciptakan kecukupan buat kita. Yang bikin miskin itu kita. Akibat apa? Akibat kita sendiri nggak yakin sama Allah. Ayo dah. Kenapa Nabi Muhammad itu, jangankan beliau munajat kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah, baru tersirat saja sudah Allah berikan. Kenapa doa ulama-ulama kita, doa Yai Imam, doa guru-guru kita, doa para habaib, itu baru selesai doa langsung Allah kabulin. Kenapa kita kagak sampai doer-doer bibir kita Allah belum kabulin? Sebenarnya rahasianya mudah. Dalam Fatihah kita sudah diajarkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kuncinya tuh. Orang kalau na'budunya benar, nasta'innya melancar. Betul. Ibadah dulu, pertolongan Allah pasti kasih, nggak perlu diminta. Ini yang diperintah Allah, sholat sehari 5 waktu. Kita kebanyakan sholat kalau ada waktu. Ini nyengir tapi mikir nih ya. Ini emang kenyataan kok. Ya, biarin saya ngomong turu-turu. Emang apa sih? Makanya akibat kebutuhan kita akan dunia yang meningkat, sadar atau tidak sadar, maaf, saya minta maaf. Belakangan ini kita Bapak Ibu nih, orang Islam terutama, saya ngomong di hadapan saudara saya, kita orang Islam lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Ini loh Pak. Padahal dalam kehidupan kita ada 3 jenis angka yang selalu menemani kita sehari-hari. Nah, sabar ya. Ngantuk ya? Nggak apa-apa kalau ngantuk kamu pindah aja ke belakang. Ngantuk nggak? Kagak. Iya dah, bagus. Tenang sebentar ya. Bisa tenang? 5 menit lagi abang selesai kok ceramah. Hah? Emang sampai jam berapa Darul Kudus pengajian? Sampai jam 2. Ya, ngundang apa ngontrak ini? Baik. Ada 3 jenis angka
Yang kita manusia ini selalu berkutat di dalamnya, Pak. Ini selalu nemenin kita ada 3. Angka matematika, angka sosial, angkanya Allah. Tapi sayang, dari 3 ini kita jauh lebih percaya angka matematika daripada angka sosial, apalagi angkanya Allah. Padahal 3 sifat angka ini berbeda satu sama lain. Angka matematika sifatnya mutlak, ya, nggak bisa ditawar. Rumusnya banyak, minimal rumus dasar matematika kan 4. Penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Angka matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Itu angka matematika. Nggak ada saya belajar SD 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena kenal. Jadi jangan sampai habis. Nggak ada. Mau kenal mau kagak, yang namanya 1 kurang 1, 0. Kenapa? Sifatnya mutlak. Tapi ketika bertemu dengan angka sosial, Allah, angka sosial ini hasilnya aneh, Pak. Rumusnya, Bu, abstrak angka sosial ini. Nih, angka sosial nih, saya kasih contoh nih. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang setengah berani. Aneh nggak hasilnya? Kenapa jadi setengah berani? Kan udah berdua. Lah kalau sendiri takut mau wajar lah. Kalau berdua biasanya nih, lu aja duluan dah, kagak lu duluan aja tuh. Itu udah setengah berani tuh. Tapi kalau ditambah lagi, 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 3 orang pemberani. Berubah hasilnya. Kenapa jadi pemberani? Lah udah bertiga. Kalau bertiga masih takut, cemen namanya kita di sini. Betul. Tuh angka sosial, aneh angka sosial. Malahan ada angka sosial ngajarin begini. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Apakah gak aneh tuh angka sosial tuh? Apa angka sosial mengajarkan kepada kita, Pak, umat Islam, Pak? Kalau kita sadar kita masih setengah baik, jangan coba-coba berteman sama penjahat. Tuh angka sosial ngajarin. Kenapa? Karena kita bakal ikutan jadi jahat. Kita sadar kita masih setengah baik, jangan coba-coba kita berteman sama penjahat. Kenapa? Karena kita bakal jadi ikutan jahat. Malahan, kalau kita mau jujur, agama kita nih, iman kita nih, Pak. Iman kita nih, saya, Bapak, Ibu, kalau mau jujur, iman kita nih masih bergantung dengan siapa kita berteman. Kalau lagi dekat sama Yai Imam, oh cakep iman kita di Kemuning nih. Peci kagak copot-copot, sarung kagak ganti-ganti. Pengajian datang. Kenapa? Lagi dekat sama Yai Imam. Tapi begitu keluar pengajian, ada temennya lagi main judi online, ikut aja bantu ngeslot. Ini kita nih. Makanya dulu orang tua saya, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, pernah ngajarin ke anak-anak beliau, ke kami putra-putra beliau. Sabar bentar. Enggak apa-apa, gini. Dulu. Kalau kalian masih mau bercanda, enggak apa-apa, memang tugas kalian lagi bercanda. Tapi abang minta tolong kalian di samping kalau mau bercanda. Mau ngobrol, mau bercanda silakan, tapi di samping. Kenapa? Susah ngomong kalau ada saingan.
Ntar saya ngomong kencengan dia teriak juga Pak, bubar lagi materi. Nggak apa-apa Tom. Kalau kamu masih mau ngobrol, masih mau bercanda, nggak apa-apa di samping aja. Mau di samping. Nggak apa-apa, nggak. Abi nggak marah sayang. Kalau kalian mau bercanda, sekali lagi Abi bilang, kalau mau tenang di dalam. Kalau mau bercanda, masih mau ngobrol, masih mau ketawa ketiwi, nggak apa-apa di samping. Bisa? Biarin Ustaz, biarin. Bisa? Sekarang Abi tanya, kamu mau tenang, tuh kan? Baru aja diajak ngobrol, udah ngomong sendiri. Mau ngobrol apa mau bercanda sayang? Nggak usah pakai salah-salahan. Ya udah, nggak apa-apa kalian ke samping. Ayo nih yang 3 ke samping aja. Udah jangan pakai salah-salah. Mau di dalam apa mau di samping sayang? Di dalam. Ya udah tenang dulu ya. Kalau enggak kamu tidur aja, kamu udah ngantuk soalnya. Ya, baik. Udah tenang ya. Soleh ya sayang ya. Insya Allah. Sampai mana saya barusan Pak? Iya minta maaf Pak. Ceramah ini walaupun sama-sama duduk, tapi ceramah kerja berat Pak. Coba lihat, tangan nunjuk kagak istirahat, otak mikir ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kencang, tenggorokan kering, perut keroncongan Pak. Lagi enak-enak narik suara, adik saya ikutan teriak juga, bubar lagi materi harus ngulang. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dulu orang tua saya pernah berpesan kepada putra-putra beliau, termasuk saya. Apa yang beliau pesan? Ternyata bukan yang membenarkan perbuatan kita. Kok begitu? Karena iman kita ini masih naik turun, Pak. Iman bergantung sama siapa kita berteman. Iman kita ini masih bergantung sama siapa kita berteman. Ya. Makanya disinilah kita harus paham betul bahwa sosok manusia kita ini Pak, itu sosok makhluk yang zon politikan, nggak bakal kita bisa hidup sendiri Pak. Apa buktinya? Nabi Adam di dalam sorga sendirian bengong Pak, nggak ngapa-ngapain. Begitu ada Siti Hawa baru aman dia. Ya. Jadi nggak ada orang itu yang bisa hebat sendiri, pinter sendiri, jago sendiri. Apa nanti kalau meninggal dunia dia jalan ngubur sendiri? Betapapun hebatnya kita harus sadar kita tetap mensosialisasi. Ini maaf, setan saya. Kenapa? Karena saya adalah salah satu makhluk Allah yang paling bodoh yang pernah diciptakan Allah di dunia ini. Saya bisa ngomong kayak begini malam ini di Darul Kudus bukan karena saya alim. Saya bisa ngomong enak kayak gini kenapa? Cuma karena ada yang dengerin. Nggak lebih dari itu. Betul atau tidak? Betapapun pintar saya berbicara 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin kagak ada. Hebat kagak? Paling kata guru saya Imam itu Syauqi udah lama ngomong sendiri ya. Betapapun hebatnya kita pasti tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Angka sosial, berhati-hatilah kita dalam memilih kawan. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, angkanya Allah. Angka Allah ini sifatnya ajaib, Pak. Rumusnya Allah, rumus angkanya Allah cuma 2. Pengurangan dan pembagian. Sebab Allah tidak akan memberikan rumus penambahan apalagi kali-kalian. Kali aja dikabulin. Enggak, Allah nggak kasih itu. Nggak ada. Rumus Allah itu cuma 2. Pengurangan dan pembagian. Tapi sayang 1000 sayang. Untuk angka Allah banyak dari kita yang tidak pernah yakin. Padahal ilmu Allah itu mudah Pak. Mudah ilmu Allah. Ana inda mazanni abdi bi. Aku gimana sangkaan hambaku. Nggak percaya angka Allah ajaib nih.
Ada angka Allah itu 1 dikurang 1 sama dengan 10. Ya, Sauki belaga gila nih ceramah di Darul Kudus nih. Dari mana bisa ketemu 10 Sauki? Ngaco aja kamu ceramah. Sekolah di pohon bambu emang. Tuh. Kita bicara angka Allah, Bang. Janji Allah sendiri dalam Al-Quran apa? Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Ada teman saya nanya, Shoki, kenapa Bang? Ternyata Allah pelit ya. Saya kaget. Loh, kok berani ngomong Allah pelit? Itu cuma dibalas 10. Katanya Allah maha kaya, kok cuma dibalas 10? Oh, saya bilang, Bang, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita orang kemuning. Maksudnya Soki, kebanyakan kita imannya nih, kebanyakan kita jamaah Darul Kudus, imannya tuh iman model pedagang. Tahu pedagang? Yang kalau beli apa-apa berhitung, kali aja untung. Tuh modelnya tuh. Kali aja untung. Makanya Allah cuma kasih 10. Sesuai zonder calo. Jatah calo kan gak boleh lebih dari 10%. Betul? Soki. Masa iya kayak begini? Sekarang begini aja dah. Saya ajak tos-tosan aja dah, mau? Saya ajak tos-tosan. Entah hari Jumat, orang laki di Kemuning ini pada sholat Jumat kan yang Islam. Sholat Jumat apa kagak? Sholat. Yang sholat. Ya iya emang apa? Yang sholat. Yang kagak mau tidur. Iya dah. Masuk kita ke Darul Kudus. Kalau di Jakarta, biasanya sebelum khatib naik ke mimbar ada kotak infak tuh lewat. Di sini sama nggak sih? Ada. Oh ada. Alhamdulillah kalau sama ada kotak infak lewat. Begitu kotak infak datang ke kita, kita sadar. Duit kita bawa di kantong celana ada 100.000, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin kotak masjid? Dah segitu aja, nggak usah lama-lama. Dah. Dari cara zikiran kita aja udah beda, Pak. Dari cara zikiran kita beda tuh. Kalau kotak infak masih jauh, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala. Dekatan dikit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu di depan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi buat abang-abang saya, jangan pernah kita protes sama Allah ketika Allah berikan kita rezeki hari ini 20.000. Ya kan kebanyakan ketika kita bawa pulang 20.000 ya, banyak yang protes sama Allah, ya Allah dikit amat sih. Tanpa kita sadari itu adalah buah dari sedekah yang kita tanam 2.000 kapan waktu. Kalau begitu, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Allah tahu hari itu memang kebutuhan kita nih 20.000 pasti pas, Pak. Makanya diajarkan oleh guru-guru kita, kepada Allah tuh harusnya kita tuh banyak minta, bukan minta banyak. Ya. Sama Allah tuh kita nih umat Islam diperintahkannya tuh banyak minta, bukan minta banyak. Apa buktinya Soki? Lah kita umat Islam, Pak. Kalau mau jujur, sholat aja ada 3 jenis ya. Ada yang sholatnya tahunan, ada yang sholatnya mingguan, ada yang sholatnya harian.
Yang tahunan Idul Fitri sama Idul Adha ini aja baru masuk masjidnya, Pak. Yang mingguan Jumat aja, Jumat jangan sampai lolos. Yang harian pun kadang-kadang subuh kagak sholat, johor sholat, asar kesorean, maghrib di jalan, isya kecapean. Kita lupa kepada Allah, kita harus banyak minta, bukan minta banyak. Kenapa? Karena berapapun rezeki yang kita dapat hari ini, percayalah, itu adalah buah dari sedekah yang kita keluarkan kapan waktu. Sesuai janji Allah kepada keyakinan kita, manja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Itu yang paling kecil angka Allah. Ada angka Allah itu, Pak. 1 bagi 1 100, Pak. Dari mana, Soki? Janjinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sendiri mengajarkan, sungguh orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan balas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Makanya dalam riwayat lain ditegaskan, sungguh orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah tidak akan pernah berkurang jumlahnya sedikit pun. Justru yang terjadi apa? Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Bu, kalau baginda Nabi mengulangi kalimat lebih dari 1 kali, ini bukan kalimat yang main-main. Ummati, ummati, ummati. As-salah, as-salah, as-salah. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Bahkan dalam riwayat lain juga, ya Rasul, ketika baginda ditanya, ya, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu 3 kali disebut, kita orang laki 1 kali. Baginda Nabi kalau sudah mengulangi kalimat lebih dari sekali, ini bukan kalimat yang main-main. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tapi sayang kita nggak yakin sama angka Allah. 100 masih kurang, Soki. Kalau masih kurang 100, tenang. Ada angka Allah itu 1 kurang 1, 700. Angka Allah loh, Pak. Kita bicara Allah, Pak. Yang kekuasaannya tidak terukur. Dari mana Syauki bisa dapat 700, Syauki? Dari janji Allah dalam surah lain, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, laksana diberikan 1 butir biji yang subur. Yang ketika biji itu kita tanam, kita rawat, akan ditumbuhkan oleh Allah menjadi 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah ganti dengan 100 butir biji baru lagi. Ada teman saya protes lagi ya. Dan teman saya macam-macam, Bang. Saya alhamdulillah ya Imam, berkah silaturahmi ini punya macam-macam teman. Mulai dari ahli sejadah, alhamdulillah, sampai haram jadah punya saya teman. Bener-bener ini. Suatu hari teman saya yang rada-rada miring protes. Soki, apa? Allah itu kan maha menepati janji ya? Iya. Pasti Soki, pasti. Allah nggak akan pernah yang namanya ingkar janji. Ya sudah,
pertanyaan saya Syauki terhadap materi ceramah kamu tadi. Kan Allah ganti 700. Ya saya bilang. Nah, pertanyaan saya Syauki, apakah 700 yang Allah akan ganti ini dibayar tunai atau dicicil? Yang sambar geledik teman saya ini. Saya bilang, Bang, Allah itu bukan badan pengkreditan nasional. Terus langsung ditunain. Langsung ditunain. Cuma, nah ada cumanya. Pakai contoh aja ya, boleh pakai contoh ya? Biar lebih gampang aja gitu. Nih, maaf. Di tangan saya ada sebuah gelas. Ya, di tangan saya ada sebuah gelas. Ini maaf Bu, maaf Pak. Kalau kita sadar diri kita masih gelas, kita sadar diri kita gelas, jangan coba-coba minta rezeki sebanyak ember ke Allah. Karena nggak akan Allah kasih, Pak. Ingat tadi saya bilang apa? Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Itu ilmunya Allah. Dan dalam satu tafsir Allah ini menjelaskan dirinya apa? Innallaha la yuhibbul mubadzirin. Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang bersifat membazirkan. Kalau Allah sendiri kagak suka, ilokan. Ilokan itu saya kata. Masa iya Allah membazirkan rezekinya sendiri? Jadi selama diri kita masih gelas, maka percayalah Allah akan berikan rezeki kita sebanyak gelas. Nggak mungkin bisa nambah. Tapi kan Soki, kita orang Kemuning pengen punya rezeki seember. Amin. Ya kalau pengen punya rezeki seember, rubah dulu media diri kita. Jadiin diri kita ini seperti ember dulu. Caranya bagaimana Soki? Caranya gampang. Sedekahnya tambahin. Yang tadinya sedekah cuma hari Jumat, itu juga 2.000. Baik dah baik. Kalau emang sedekah cuma bisa hari Jumat, boleh. Tapi tambahin 2.500. Dikit amat nambahnya. Yang tadinya baca Qur'annya cuma malam Jumat doang. Itu Yasin lagi, Yasin lagi. Emang surat andalan orang Betawi. Kalau malam Jumat Yasinan. Baik, kalau memang bisa baca Qur'annya cuma malam Jumat, tapi tambahin habis Yasin apa? Al-Kahfi. Yang tadinya di rumah belum ada anak yatim, ayo dong mulai besok cari bocah-bocah yatim di Kemuning ini. Banyak bang anak-anak yatim. Angkat jadi anak, penuhin kebutuhannya, kasih uang jajannya, usap palanya, minta doa dari itu yatim. Itu kafil yatim sesungguhnya tuh. Jadi kafil yatim yang dalam sebutan hadis Nabi, aku dan penyayang anak yatim seperti 2 jari ini nanti di dalam surga, itu bukan yang santunannya cuma setiap tahun doang. Ini kita kan biasanya kalau udah bulan Muharram, masjid bikin pengumuman. Ayo masuk bulan Muharram, lebaran yatim. Kita harus sayang sama yatim karena kita bakal sama Nabi nanti di dalam surga. Muharram. Tapi begitu lepas Muharram, galak lagi kita sama yatim, Pak. Makanya yang dimaksud kafil yatim ini bukan cuma sebatas ngantunin. Kalau bisa rawatin, penuhin kebutuhannya, kasih uang jajannya, jangan alergi, usap palanya, minta doa dari itu yatim. Karena kita nggak akan tahu dari mulut mana doa itu yang akan dijawab sama Allah. Betul atau betul? Nih maaf, tahadusan bin nikmah ya. Ini maaf ya, saya minta maaf sebelum. Kayak saya nih, ini mah tahadusan bin nikmah saja. Kayak saya nih, Muhammad Syauki nih bang. Saya yatim nih.
Yatim bapak kagak. Lah yatim namanya. Boleh nanti habis acara usap pala saya. Coba gantian Bu. Nah, baik. Bapak Ibu, ketika kita Allah menilai diri kita sudah wadahnya ember, nggak perlu kita capek-capek minta rezeki sebanyak ember, karena Allah pasti kasih. Allah sudah menilai wadah diri kita ini ember. Jadi nggak usah kita doa sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki sebanyak ember. Nggak perlu. Kenapa? Ketika Allah nilai diri kita sudah jadi ember, maka Allah sendiri yang akan memberikan rezeki kita sebanyak ember. Malahan, ya dulu saya lagi lupa apa sih emang? Nek. Ada orang tua saya dulu ngomong gini nih, hadusan ya. Saya jarang bawain ke pengajian. Nih, alhamdulillah di Darul Kudus Allah kasih saya ingat nih. Orang tua saya, Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, pernah ngomong ke anak-anak beliau ketika hari Jumat, orang tua saya, almarhum ayah, itu mentasbihkan setiap Jumat pagi untuk keluarga. Jadi memang kalau udah Jumat pagi, kami keluarga nih ngomong dah sebebas-bebasnya tuh. Kalau ada masalah diselesaikan bersama, kalau ada apa semua bareng-bareng, termasuk pengaji. Kita semua setoran bacaan Quran, setoran tahsin sama beliau. Itu Jumat pagi. Kalau sudah menjelang sholat Jumat, habis sholat Jumat itu waktunya buat masyarakat. Makanya di rumah kami dulu ketika beliau masih ada, hari Jumat itu udah kayak lebaran. Setiap hari Jumat itu udah kayak lebaran. Orang mau ketemu orang tua saya itu udah nyantai saja, ngobrol bareng, makan siang bareng. Nah, satu Jumat orang tua saya bilang begini, almarhum ayah. Anak-anak ayah nggak boleh pada jadi ember. Ya karena saya yang rajin nganterin beliau hampir 8 tahun saya khidmah kepada beliau. Saya protes, ya ayah ini nyuruh jamaah untuk jadi ember daripada jadi gelas. Iya itu buat jamaah. Tapi buat anak ayah nggak boleh anak ayah jadi ember. Terus anak ayah mesti jadi apa? Anak ayah harus jadi toren masjid. Tahu toren masjid? Menara air. Nah, lihat sifat menara air, Pak. Menara air dia menyimpan air bukan buat dirinya, Pak. Dia salurin tuh lewat keran. Dan lihat menara air yang kerannya rajin dibuka, aliran airnya cepat dan jernih. Kenapa? Keseringan dibuka. Dan lihat sifat menara air. Semakin banyak keran yang ditanam dan sering dibuka, semakin cepat pula diganti dengan air yang baru. Tuh menara air. Ya. Dan hebatnya, nggak perlu nunggu menara airnya habis. Menara air nggak perlu nunggu airnya habis. Belum habis, sudah diisi lagi dengan yang baru. Kenapa? Ada sifat otomatis di atasnya. Betul. Beda sama ember. Ember nggak bisa ngisi dirinya sendiri, Pak. Ember tetap memerlukan orang lain untuk mengisi dirinya. Apa sih sayang? Minta tolong dong adik-adik kita. Kenapa tuh? Berantem gak ya? Iya. Jangan pakai dimarahin, Pak. Ntar dia takut lagi masuk masjid. Ya, kasih tahu aja. Baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo di majelis ilmu pada malam hari ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, Pak. Ya. Bukankah sebuah makalah mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa.
Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa kita nih. Ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Tolong, saya mohon tolong. Sebagai muslim, jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama ya. Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita kebangetan kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, nggak pernah kita laksanakan. Ada lagi teman saya nanya. Oke. Kenapa? Allahumma sholli ala sayyidina. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ya. Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita kebangetan kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, nggak pernah kita laksanakan. Yang pertama. Yang kedua, pesan Imam Hasan Al-Basri, ketika hati kita, apa yang menyebabkan hati kita mati itu yang kedua. Idda'aitum anna mautal haqqa wa la tasta'iddulah. Kita yakini di kemuning ini, Pak, bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Wa la tasta'iddulah. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Ini yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab. Kalau bahasa yang sering saya pakai di pengajian, minta maaf ya Imam ya. Sekarang ini kita sebagai orang tua, Pak, yang ada di otak kita, Bu, sekarang ini bagaimana caranya kita bisa hidup enak, tapi kita lupa mempersiapkan mati nikmat. Kita cuma siap untuk hidup enak, tapi kita sering lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, tapi mati nikmat jauh lebih penting. Kok bisa begitu, Ustaz? Ini maaf, saya minta maaf nih. Ini semua nih, saya nggak tedeng aling semua nih, yang hadir di Darul Qudus ini nih, semua nih, ini calon-calon jenazah. Ih, agak percaya dikasih tahu, Bang, Pak, Mbak, bakal mati nggak? Mati. Ibu-ibu saya no, mati nggak? Mati. Yai Imam, mati nggak? No Pak, yang ngomong Yai, no. Masih sehat barangan Bapak deh, masih sehat begini loh. Dulu. Di belakang ada yang protes tuh. Soki ngomongnya kasar banget, abang orang Betawi, pakai ngomong mati. Emang yang benar apa? Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Lah emang jarang ngaji, Yai. Yang ngomong meninggal memang jarang ngaji, udah positif dah tuh. Ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wama stop. Mati apa meninggal? Mati. Enggak boleh bacaan sholat wama meninggal, enggak boleh. Bidah tuh. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini, Bang. Semua kita. Lah yang namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul apa betul? Orang merantau mesti sombong kita. Kalau kita cuma sadar seorang perantau,
tapi nggak pernah kita pikirin untuk pulang. Sombong bang. Lupa sama kampung halaman kita. Kita lupa hari-hari kita dipendem di mana. Sombong. Pulang kan kudunya girang. Orang pulang wayahnya mah senang. Betul apa betul? Nih, saya tanya nih. Selesai pengajian, kita pulang ke rumah masing-masing. Pada pulang kagak? Senang. Kenapa senang? Pulang. Bisa copot sarung, ngopi di rumah jongjon bareng teman-teman ya. Orang pulang pasti senang. Lebaran, orang Betawi Kemuning yang pasti punya kampung di Jakarta pada pulang mudik. Yang mudik girang apa kagak? Kenapa girang? Pulang mudik ketemu keluarga besar, siapa yang gak girang? Betul. Terakhir, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa kagak? Nggak konsekuen. Mau bilang senang takut ntar pagi. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah? Ada yang berat ngeganjel di hati. Dua yang diajarin oleh orang tua saya. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu yang membuat pulang kita berat. Kita kebangetan cinta Pak sama urusan dunia nih Pak. Sampai ngakar cinta kita nih sama dunia. Sehingga timbul saat berpisah berat, ngeganjal di hati. Maka percayalah pulang kepada Allah pasti berat. Apapun pekerjaannya, apapun konsekuensi yang lagi dijalaninya. Kalau di hatinya sudah ada cinta dunia, maka dia akan takut dengan yang namanya kematian. Takut dengan yang namanya kehilangan. Seorang pejabat yang apabila pada cinta sama urusan dunianya, maka dia takut kehilangan jabatannya. Seorang kaya yang apabila di hatinya cuma mikirin duit, ya, maka dia akan takut dengan yang namanya kematian, kehilangan. Seorang ulama pun begitu. Apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka dia akan takut omongannya tidak lagi didengar. Karena kebanyakan sekarang ulama buat nyenengin umatnya, bukan kulil haq walau kana murran. Maka lihatlah terjadi sekarang ini. Bagaimana hukum dibolak-balikan kepada orang awam. Yang halal dibikin samar-samar, yang haram pun dikira halal. Betul. Kenapa? Karena sudah ada cinta dunia dalam hatinya. Dulu baru-baru terjun ke masyarakat, masih baru-baru keluar, fresh graduate. Kalau ditanya sama orang, Ustaz, hukumnya judi apa? Haram. Dulu. Tapi begitu kenal angka, Ustaz jangan keras-kerasnya 50 juta. Iya saya terima. Apa hukum judi Ustaz? Haram. Jadi cadel sekarang ini. Dan memang terjadi. Makanya baginda Nabi itu sudah mewanti-wanti hampir 15 abad yang lalu kepada orang kayak begini. Irhamu salasatu minan nas. Sayangilah 3 perkara dari manusia itu sendiri. Salah satunya apa? Faqihan li'abudihil juhal. Ahli fikih, pintar ilmu, tapi terpedaya oleh orang bodoh yang saat itu mempunyai kekuasaan. Makanya kalau ngomong kayak gini ngeri Pak. Termasuk saya termasuk di dalamnya yang masuk ulama masuk. Kalau saya boleh jujur. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismu. Wa la yabqa minal quran illa rasmu. Masajiduhum amira wa hiya kharabum minal huda. Wa ulama'uhum syarrun min tahti aqdamis sama wa minhum yakhrujuna minal fitan wa ilaihim yarji'un.
Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam timbang dikenal sebatas cerita. Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Masjid-masjid bagus tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Dan satu saat itu ulama-ulama mereka adalah yang paling buruk yang ada di bawah langit bumi ini. Ya, dari mulut mereka akan keluar fitnah-fitnah yang keji. Tapi ada satu keyakinan saya tentang hadis ini. Wa ilaihim yarji'un. Dan yakinlah fitnah itu akan kembali kepada mereka yang mengeluarkan. Mudah-mudahan kita dilindungi dari Allah, dari ulama-ulama su yang ada ini. Amin ya rabbal alamin. Ini kan terjadi sekarang. Ikhtilaf sekarang makin merajalela ya. Yang kunut sama enggak kunut, enggak tegur-teguran sekarang ini. Apa kayak begitu? Yang maulid dengan yang tidak maulid, main kata-kataan. Kata yang gak senang maulid, ngapain peringatin maulid, mubazir? Nabi saja gak memperingati maulidnya. Dan jangan lupa, para anbiya itu, selain hari itu hari lahir, juga hari kematian. Berarti sama saja kalian ini memperayakan hari kematiannya Nabi. Setan yang punya pemikiran begitu. Saya ditanya, Soki, kamu ini kok senang banget maulid? Saya bilang, saya cinta sama Nabi. Nabi kan gak memperingati maulid. Kata siapa? Nabi puasa hari Senin itu dalam rangka tasyakuran, dia lahirkan hari Senin. Makanya kalau dalam istilah Jawa, ada orang Jawa di sini? Ada. Istilah di Jawa itu yang namanya puasa weton, muasain hari lahir, itu bukan haram, bukan bid'ah, malah masuk kategori sunnah. Cuma karena Nabi lahirnya hari Senin, kita lahirnya hari Rabu, mau niat puasa bersyukur di hari Rabu kita dilahirkan, sunnah. Ini orang ini antara penceramah saling menyalah-nyalahkan. Apa yang kayak begini? Makanya sudah min alamati sa'ah ya. Di mana aksirul khutbah wa qalilul ulama. Sekarang ini banyak penceramah tapi sedikit ulama. Itu yang terjadi sekarang. Dan coba, berapa banyak dari kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kita nggak mendapat esensi dari ilmunya. Yang bisa kita bawa pulang apa? Apa tadi yang diucapin sama ustadznya? Nggak tahu, ustadznya lucu soalnya. Lucu sekarang. Ini kan pergeseran nilai sekarang ini. Dan mohon maaf ya, sekarang ini orang yang sholat berjamaah di masjid 5 waktu dipanggilnya ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat mah kewajiban, gak ada urusannya sama orang alim. Ya mungkin aja dia salat adanya di masjid mulu karena lagi marah sama bininya, lah kan bisa. Ya, orang mendon di masjid mulu dipanggilnya ustadz sekarang. Allahu Akbar. Ini kan pergeseran nilai, Pak. Salat itu mah kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salat di masjid kewajiban buat kita orang laki, bukan untuk jadi alim. Kalau mau jadi alim, belajar. Bukan sholat. Sholat gak bikin kita jadi alim, Pak. Mau wiridan istighfar 15.000 kali, mau sholawatan 100.000 kali, kalau kita gak pakai belajar, gak bikin kita jadi alim. Sholat awal waktu itu hukumnya sunnah, Pak. Betapapun kita sholat awal waktu, tapi jangan lupa sholat awal waktu hukumnya sunnah. Sedangkan menuntut ilmu wajib. Ini sudah mulai pergeseran nilai, penyebutan kepada sesuatu. Orang gampang mudah sekali sekarang manggil seseorang itu dengan sebutan ustadz. Makanya yang paling enak Betawi, mau dia apa kayak kalau umurnya lebih tinggi panggilnya abang.
Iya kan? Ini loh kita. Sekarang ini zaman entertain, orang gampang bikin bungkusan. Mohon maaf ya Imam, mohon maaf, saya minta maaf, minta itu. Orang Betawi bang, ini kan abang-abang saya yang banyak Betawi di sini, saya mau ngomong. Orang Betawi untuk bisa jadi ustadz itu nggak mudah sebalik membulak-balikan telapak tangan. Orang-orang dulu untuk jadi seorang ustadz, untuk dapat sebutan ustadz, itu bukan cuma modal peci sama sarung. Bener-bener ini. Dulu orang tua kita ya, mau bikin anaknya jadi alim, minimal 3-6 tahun menyantren. Nah, orang Betawi dulu nih. Pulang, kalau tanah masih lebar, biasa dijual. Ngapain? Berangkatin anaknya Mekah Madinah, ngambil sanad hadis. Sudah selesai 6 tahun di Mekah Madinah, balik ke Indonesia, balik ke Jakarta, belum langsung dipanggil ustadz tuh, belum. Masih harus ngebuktiin ngajarin alif-alifan. Udah ngajarin alif-alifan, naik dah. Ada tetangganya minta tolong mimpin tahlil, jadi mimpin tahlil. Lalu di situ orang percaya, baru dipanggil ustadz. Jadi jaraknya panjang untuk bisa jadi seorang asatis. Dan orang sekarang bangga banget. Saya aja malu sampai sekarang dipanggil ustadz. Wallahi billahi. Karena apa? Karena gelar yang Bapak Ibu sandangkan ke saya, nanti di hadapan Allah saya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka saya bilang sama teman-teman, lebih baik panggil saya abang daripada ustadz. Kenapa? Saya nggak mau dari gelar saya nanti saya dihisab. Kau buat apa ilmumu nanti? Kan hadis baginda Nabi itu menjelaskan, tidak akan bergeser satu kaki seorang manusia sebelum ditanya 4 perkara dalam kehidupannya. Kau gunakan apa untuk umurmu? Kau dapat dari mana ilmumu? Kau pakai buat apa usiamu? Kau dapat dari mana hartamu? Kau habiskan kemana hartamu? Tanpa 4 perkara ini, kaki kita belum akan bergeser nanti di yaumil hisab di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi Sauki, berarti kita orang Islam ini nggak boleh cinta sama dunia dong. Iya, nggak begitu konsepnya, Pak. Konsepnya juga nggak bisa begitu. Karena Ibnu Athaillah itu mengajarkan dalam riwayat kitabnya, ini dunia. Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin diajarkan oleh Ibnu Athaillah, sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Allahu Akbar. Ini kan seolah-olah nih, cuma kalau bahasa langsung kita nih bang, kalau bahasa langsung kita, orang Betawi, kalau bisa malu jangan pada jadi orang miskin. Kenapa? Kemiskinan awal kekufuran, kemiskinan gerbang awal menuju kekufuran. Kalian orang Betawi jangan jadi orang bodoh. Kebodohan awal dari kemiskinan, kemiskinan gerbang dasar dari menuju kekafiran. Kan kita Betawi mah orangnya orang kebangetan tenang bang, anteng aja. Betawi timbang punya rokok sebungkus sama geretan, aman banget udah tuh. Duduk depan tabunan bari nyingsot, tutit, aman banget udah. Bener. Ntar berasa kagak punya duit, ruang depan dikontrakin. Uang kontrakan habis, ruang tengah dipanjer. Ujung-ujungannya dia ngontrak di rumah sendiri. Berapa banyak Betawi Jakarta yang kejadian seperti itu, Pak? Ya. Jadi bukan berarti kita di dalam Islam nggak perlu dunia. Lalu kita masih tinggal di dunia kok. Cuma diajarkan oleh orang tua saya, jangan jadikan dunia ini macam peci kita, bang. Semahal-mahalnya peci, semurah-murahnya peci, mau yang 10.000, mau yang 15.000, mau yang 300.000, mau yang 1 juta saya.
adanya di atas. Semurah-murahnya peci ditaruhnya di atas. Jangan jadiin diri kita kayak peci urusan dunia. Tapi untuk urusan dunia, jadikan dunia kita macam sendal. Semahal-mahalnya sendal adanya di bawah. Ya. Ini kan kita enggak, dunia kita jadiin peci, Pak. Padahal kita lupa hidup hanya sebuah perjalanan panjang. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di tempat masing-masing tempat, disitulah kita perlu bekal. Persiapkan perjalananmu karena jalan kita masih sangat panjang. Kita perlu bekal. Ini yang kedua nih. Karena nggak punya bekal, pulang sama Allah berat. Perjalanan kita masih panjang. Alam roh, alam rahim, Palembang. Apa selesai? Belum. Dari Palembang kita pindah kemana? Alam barzakh. Berapa lama di alam barzakh? Kalau di Palembang ketahuan, ikutin umur Nabi. Betul. Kan usia umat Nabi ngikutin nabinya. Kita sekarang akhir zaman umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia beliau ketika wafat 60. Itu standar orang Kemuning. Benar-benar ini. Mau nyontoh hadis, usia umatku baina sitin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih dikit dah. Cepet bungkus. Ya namanya bonus. Ya. Tapi berapa banyak kita di Kemuning yang sampai 100 tahun, saya tanya. Betul. Jadi nyontoh Nabi, patokan kita di Kemuning 63. Nah, kalau malam ini udah berasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi loh Pak. Mulai memperbanyak ibadah. Tapi kalau yang malam hari ini berasa 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Cepat-cepat bini minta bikinin nasi uduk. 2 hari lagi mau dijemput. Zauki, lo ngomong gitu gue jadi kepikiran, Zauki. Apa? Gue jadi takut mati, Zauki. Lah jangan hidup. Saya juga kagak mau hidup sebenarnya, mati aja. Lah Islam, apalagi orang Betawi, gampang kok kita Pak Islam itu. Islam itu berani hidup, gak boleh takut untuk mati. Dan ingat Islam ini saya bilang tadi, bukan ngejual keajaiban. Itu ayatnya kebetulan ditulis tuh. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau udah kita selesai sholat, bertebaran kita di muka bumi, cari karunia Allah. Ini yang membuktikan Islam bukan agama pemalas. Ini dunia, ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita gagal di dunia, kita masih punya akhirat. Betul? Apa Islam mengajarkan? Ibnu Athaillah mengajarkan? Ibnu Athaillah mengajarkan, jangan cara kita mencari dunia saat ini sampai menghancurkan akhirat kita. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya ada teman saya protes juga. Iya, tiba ngeliat jam doang apa sih, protes aja. Teman saya sempat protes. Sauki, teman saya murtadin ya. Murtadin, subhanallah. Naudzubillah. Teman saya murtadin. Satu saat ketika lagi kumpul datang suara azan. Kami nih yang lagi pada kumpul sholat berjamaah. Lepas sholat balik lagi. Begitu balik, teman saya yang keluar dari Islam ini, murtad ini, protes. Ini loh Sauki yang saya kagak demen dari Islam. Saya bilang, kok begitu bang? Iya. Kita ini kan belum tentu setahun sekali bisa ketemu. Nanti aja kayak sholat-sholatnya. Ngapain kita langsung sholat?
Islam itu nggak elastis. Islam itu terlalu kaku. Terlalu banyak aturan dan larangan. Saya bilang, makanya saya keluar dari Islam. Saya senyum. Saya bilang, gini bang, persoalan soal lu keluar dari Islam bukan urusan gua. Karena buat gue hidayah itu mahal. Itu urusan lu. Tapi ketika kamu bilang Islam ini agama yang kaku, terlalu banyak larangan, saya tantang. Apa larangannya? Buat saya bilang, tidak ada agama yang semudah dan sehebat Islam. Dalam Islam itu semua boleh. Saya bilang sama teman, balik kacamata lu dalam melihat Islam. Islam itu bukan agama larangan. Dalam Islam semua boleh. Kata siapa dalam Islam nggak boleh? Banyak nggak bolehnya. Islam semua boleh, Pak. Mau begini boleh, mau begitu pun tafadhol. Semua dalam Islam boleh. Yang nggak boleh dalam Islam cuma satu, saya bilang. Kaget teman saya. Apa itu, Syaki? Yang dilarang sama Allah. Betul nggak? Kalau nggak yang dilarang sama Allah kan silahkan kita lakuin. Diprotes lagi. Itulah Syaki. Larangannya Tuhanmu nih banyak katanya. Saya bilang, coba sebutin apa saja larangan-larangan dari Tuhan saya. Khamar. Islam nggak boleh minum khamar kan? Saya senang minum khamar. Dulu saya diajarin khamar itu bapak moyangnya kejahatan. Oh, begitu. Iya, abang salah melihatnya. Justru dalam Islam itu diperbolehkan kok minum khamar. Abang mau minum khamar sampai kembung sekalipun boleh. Tapi nanti di surga. Bukan di Palembang. Kan jelas dalam Al-Quran. Sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dua. Apa? Susu dan arak. Di surga boleh. Di Palembang nanti dulu. Kan pepatah mengajarkan. Orang bijak mengajarkan dalam pepatah. Wa malladzatu illa ba'da ta'ab. Enggak ada yang namanya kenikmatan tanpa kita bersusah payah terlebih dahulu. Sesuai kan dalam hadis Nabi, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara buat orang beriman. Namanya hidup, jangankan kita hidup di penjara, kita bermasyarakat pun ada aturan yang wajib kita turutin, betul? Apalagi urusan dunia. Sijnun lil mu'minin, penjaranya buat orang beriman. Tapi sorganya buat orang kafir. Namanya tinggal di penjara ada aturan-aturan yang wajib kita penuhin. Oh, begitu ya, Soki? Iya. Jadi balik kacamata lu dalam memandang Islam. Islam itu agama yang mudah. Jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Tapi kan dalam Islam gak boleh main perempuan, Soki. Justru ini fitrah. Laki-laki senang sama perempuan, silakan bergaul sebebas-bebasnya. Tapi lewati dulu sebuah pintu yang namanya nikah. Betul apa betul? Itulah sebabnya dalam Islam diajarkan, jangankan umatnya, sampai penceramahnya pun boleh nikah. Benar-benar ini. Saya penceramah kalau kagak boleh nikah, saya milih mundur jadi penceramah, Pak. Lo bayangin, 9 hari aja udah leng-lengan, Pak. Itu fitrah. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Ini fitrah. Betul. Makanya nggak ada di tengah-tengah dalam Islam itu kelamin. Allah itu mengatur kelamin cuma 2, laki-laki dan
perempuan. Kenapa? Karena sebutannya jelas. Kalau laki-laki meninggal disebutnya almarhum. Kalau perempuan yang meninggal dapat gelarnya jelas almarhum mah. Lah kalau bencong aluminium masih ada alnya juga sih. Bahwa memang ada dalam fikih, ya ada dalam fikih, tapi bukan banci laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, bukan. Ada memang dalam fikih dua kelamin. Ini yang dalam hukum fikih disebut khunsa. Ada dalam fikih yang kayak begitu, Bang. Cuma ini kelainan genetika. Dan ketika kelainan genetika itu dilihat apa yang paling menonjol dari dua kelaminnya ini. Maaf. Kalau yang menonjolnya Monas, bukan benar ini ya. Kalau yang menonjolnya Monas, maka dia wajib diperlakukan layaknya seorang laki-laki. Tapi kalau yang lebih dominannya apem, ya bisa bingung mau ngomong apa ya. Kalau yang dominannya apem, maka dia wajib diperlakukan layaknya perempuan. Jadi nggak ada tuh laki-laki bersifat keperempuan-perempuanan, perempuan yang berdandan seperti laki-laki. Ini kan sekarang terjadi, dan herannya kita juga ikut menghargai orang sakit macam kayak begitu, Pak. Nggak ada dalam Islam. Makanya penyakit homoseksual, penyakit lesbian itu dari virus, Pak. Makanya cara menghilangkan kisos dalam Islam terhadap penyakit homo dan seks itu cuma dijatuhkan dari bangunan yang paling tinggi biar sekali mati supaya apa? Supaya tidak menular virusnya. Ini loh Islam. Islam itu nggak ada warna abu-abu. Iya, tidak. Selesai. Di tengah-tengah itu subhat. Subhat itu pun tergantung dari kehati-hatian kita. Kalau hati kita subhat ini lebih cenderung ke yang haram, maka lebih baik kita jauhin. Betul. Sama ketika ada orang nanya tentang hukum rokok. Sauki, hukum rokok apa? Subhat, saya bilang. Kok bisa subhat? Nggak haram. Enggak, hukum rokok itu nggak ada yang haram, saya bilang. Malah kalau dalam fikih, hukum rokok itu bisa masuk kategori hukum nikah. Sama. Hukum rokok, Pak. Hukum poligami berlaku, Pak. Kalau belum pernah, lebih baik jangan. Itu kan poligami kan begitu. Tapi daripada mau nyoba-nyoba, mendingan nyemplung aja sekalian. Lah itu poligami tuh. Kalau belum pernah, lebih baik jangan. Tapi kalau mau coba-coba, nyemplung aja sekalian, jangan pakai tanggung. Makanya ulama-ulama Betawi sepakat, hukum rokok itu sama dalam hukum fikih. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Wajib untuk guru-guru kita. Saya punya guru Rahmatul Abron Mu'alim Syafi'i Hazami. Beliau sendiri ngajar. Beliau sendiri bilang, saya kalau ngajar ada satu kitab nggak sambil ngerokok, saya nggak ketemu kemana arah larinya ini kitab. Ulama-ulama kita di Jawa Timur rata-rata ngajarnya mbari ngerokok. Kenapa? Karena dalam asap rokok itu ada yang namanya disebut khayali, daya khayal. Ya. Itu hukumnya wajib buat guru-guru kita untuk mengetahui makna sesungguhnya. Ada juga para habaib. Beliau merokok. Kenapa? Karena menutupi kekasyafannya. Khawatir melihat seseorang itu badannya orang tapi mukanya hewan.
Supaya bisa melihat semuanya mukanya manusia, maka ditutup dengan cara ngerokok. Ada yang seperti itu tingkatan rokok kewajiban buat beliau. Kalau nggak ngerokok, mereka mandang orang jadi negatif semua, dan itu malah menyebabkan haram. Lalu kalau yang sunnah, Soki, yang sunnah yang model saya modelnya kayak kereta api, kalau nggak ngebul kagak jalan. Saya bisa ngomong kayak begini, Pak, atau bisa ngomong sama teman-teman kalau sambil ngerokok. Kalau nggak ngerokok, saya jadi pasif. Kan mubazir. Saya diundang ke sini, tahu-tahu saya diem aja. Kan mubazir jadinya. Makruh buat adik-adik saya, mereka yang belum ngerti apa-apa. Itu pun untuk jajan dia masih pakai duit bapaknya. Ini makruh. Haram, ya, jatuh hukumnya haram itu ketika dia punya penyakit yang mematikan kalau dia ngerokok. Maka kalau tetap merokok haram. Jadi bisa dilihat dari latar belakang, nggak main mengharamkan saja. Ini nggak bijak kalau ngejatuhin hukum cuma dua. Sama kayak maulid. Saya bilang nih, kembali ke maulid nih. Bagaimana mungkin, saya tanya dah, Pak. Saya tanya pakai pertanyaannya dah. Gampang, Boy. Pak, ya pada lemas belum pada ngopi ya. Pak, cinta nggak mau bininya? Cinta nggak sama istri? Ya ragu-ragu, Bu. Bu, ibu cinta nggak sama suami? Cinta. Ini semua yang hadir yang nikahnya cinta nggak sama pasangannya? Cinta. Yakin? Betul? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau bapak ibu saling mencinta? Ada nggak dalilnya? Kalau untuk cinta ke pasangan saja harus pakai dalil, padahal pasangan kita masing-masing ini nggak bakal bisa memberikan pertolongan nanti di yaumil mahsyar. Masa untuk cinta sama Nabi harus pakai dalil, Pak? Padahal Nabi yang akan memberikan kita syafaat nanti di yaumil mahsyar. Coba tanya logika kita sesungguhnya sebagai muslim. Bapak ibu cinta sama pasangan saja bisa nggak berdalil? Dan nggak ada orang yang mempermasalahkan bid'ah. Kenapa ketika cinta sama Nabi kita harus pakai dalil? Kalau nggak sesuai dalil bid'ah, tanya iman kita. Betul. Jadi ayolah kita dalam berdaun saling asah, asih, asuh. Jangan mudah kita menjudge ini lo salah, saya lah yang paling benar. Ini luar biasa, ini sifatnya setan. Setan itu diusir gara-gara sombong, lebih baik daripada Nabi Adam. Islam terpecah belakangan ini karena kita umat Islam ini pada berpikir ana khairum minka. Akulah yang paling baik daripada kalian semua. Saya nggak habis pikir. Bagaimana mungkin bisa dengan kalimat la ilaha illallah yang diajarkan baginda Nabi, seorang kafir resmi jadi muslim. Tapi dengan kalimat yang sama la ilaha illallah kita malah mengkafirkan sesama muslim. Paham sampai sini? Tahlilan dibilang bid'ah. Kalau tahlilan itu kalimat yang terucap nggak ada yang bid'ah, Pak, semuanya disuruh. Kalimat la ilaha illallah itu kan tahlil tuh. Baginda Nabi yang mengajarkan jadidu imanukum biqaulin la ilaha illallah. Perbaurilah terus iman kita setiap hari dengan kalimat la ilaha illallah. Ulama sepakat daripada amalia atu ribet, mendingan dikumpulin dah, dibikin malam Jumat ngambil keberkahan Sayyidul Lailah. Maka dibuatlah tradisi tahlilan.
Paham? Salawat Allahu Akbar. Ini maaf. Allah Tuhan kita memerintahkan kita sholat. Betul? Saya tanya, Allah sholat apa enggak? Enggak. Allah perintahin kita pergi haji. Sebagai rukun Islam ke-5. Saya tanya, Allah berangkat haji apa kagak? Allah ada haji Allah. Tapi ketika sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masa sholawat bid'ah sih Pak? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini kita sedih sekarang ini Pak. Perpecahannya umat Islam kita lupa. Hidup cuma sementara di dunia ini. Kalau mengikuti perbandingan waktu dunia akhirat, Nabi Adam kan umurnya 2000 tahun ya. Artinya Nabi Adam hidup di sisi Allah tuh 2 hari. Panjang. Nabi Nuh tercatat 940 tahun. Walaupun masih ikhtilaf. Masih banyak perbedaan-perbedaan. Tapi yang masyhur 940 tahun. Artinya Nabi Nuh tinggal di sisi Allah hampir sehari semalam. Kan 1 hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Betul? Kita nyontoh Nabi 63 tahun, maaf, nggak bakal ada 15 menit di dalamnya di hadapan Allah. Masih kita seribut soal ikhtilaf. Rasulullah diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Kalau saya boleh tamsilkan rahmatan lil alamin, satu lingkaran besar, di mana sebuah lingkaran itu tidak bersudut. Betul apa betul? Ada lingkaran bersudutnya. Ada lingkaran bersudut. Ada apa tidak? Lalu kenapa kita menjadikan diri kita berkotak-kotak sekarang ini, Pak? Perbedaan yang terjadi cuma soal pendewasaan. Pendewasaan bagaimana, Soki? Tidak setiap sahabat Nabi ikut Nabi 24 jam. Nah, sahabat-sahabat juga punya kehidupan masing-masing. Ada sahabat yang mengeluarkan hadis Nabi sholat pakai kunut. Kenapa? Karena saat ikut sholat subuh Nabi pakai kunut. Ketika sahabat yang lain ngeluarin hadis Nabi sholat subuh Nabi pakai kunut, ya karena yang nggak pakai kunut ini nggak ikut. Ikutnya yang ngeluarin hadis sholat subuh Nabi pakai kunut. Jadi nggak ada yang berbeda, dua-duanya Nabi lakukan. Tinggal kedewasaan kita. Saya sholat subuh pakai kunut. Tapi ketika saya subuh di masjid yang nggak pakai kunut, saya sebagai makmum wajib taat kepada imam. Imam nggak kunut, maka saya nggak boleh sombong. Begitu imam nggak kunut, saya towel. Woi imam, salah mam, kunut. Nggak boleh. Atau sebaliknya, saya sholat subuh nggak pakai kunut. Tapi saya sholat subuhnya di masjid yang pakai kunut. Sebagai makmum saya wajib ikut imam. Angkat tangan, bukan baca doa kunut. Aminkan doa kunut itu sendiri. Jadi konteks makmum itu bukan baca kunut. Aminkan doa kunut. Ya. Kan doa itu akan kembali kepada yang mengaminkan. Betul atau betul? Dan doa kunut kan cakep. Apa sih doa kunut itu? Ini kan yang bikin kita sering terjadi perbedaan. Kadang-kadang ya, mohon maaf ya imam. Kadang-kadang kita kagak ngerti artinya. Padahal kan doa kunut itu cakep. Allahumma hdina fi man hadait. Apa sih artinya? Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Seperti engkau berikan hidayah orang-orang terbaik sebelum kami. Lah kan cakep banget tuh doa kunut. Kita minta hidayah. Diberikan hidayah kayak hidayah orang-orang terdahulu. Cuma angkat tangan, amin. Lo kok susah amat kita sekarang ini.
Saya yakin Nabi sholat subuh nggak pakai kunut, maka ketika ada imam baca kunut, ngapain saya angkat tangan? Haram. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini kita nggak dewasa dalam perbedaan. Lalu Nabi sendiri yang mengajarkan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat itu adalah rahmah. Selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini merupakan perbekalan kita nanti di yaumil mahsyar. Ketika Allah akan bertanya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Semakin banyak kita lakukan, ya. Kita angkat tangan kunut, tangan kita itu yang bersaksi. Makanya ada sebuah makalah diajarin begini. Kalau kita mau berbuat dosa, kalau bisa mah jangan sampai ada yang nyaksiin. Kalau kita mau berbuat dosa, telanjang dah, jangan pakai baju, silahkan berbuat dosa. Kenapa? Karena nanti baju kita akan bersaksi kita melakukan dosa itu. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik, maka perbanyak saksinya kita melakukan perbuatan baik itu. Zikir, memang sunahnya pakai jari. Tapi kan NU ini orangnya rakus dalam ibadah, pengen semua orang nyaksiin, Bang. Makanya ada tasbih. Supaya apa? Tasbih ini bersaksi kepada Allah nanti buat kita. Ya Rob, dia memang lagi munterin tasbih, zikir kepadamu. Tuh begitu caranya. Enggak, ini bid'ah, itu bid'ah, kullu bid'atin dolalah, wa dolalatun finnar. Semua yang dolalah, yang jelek adanya di dalam neraka. Maulid neraka, kunut neraka, imsakiyah neraka. Gampang banget masukin orang ke neraka. Emang dia yang megang kunci neraka? Ayo dah kita dalam Islam, mumpung masih banyak. Dan ingat, satu lagi terakhir. Cari guru yang sanad keguruannya mutawatir, mutasil. Sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan ngaji sama internet, belajar agama mau ustazah YouTube. Internet, YouTube bagus, tapi jangan dijadikan acuan utama. Acuan utamanya tetap guru. Internet mempercepat pencarian. Saya kalau lagi kehabisan materi, saya tinggal buka internet. Materi apa? Maulid. Saya buka bab maulid. Zret, kebuka semua file maulid. Tinggal saya ambil. Oh, ini makalahnya saya pernah belajar dari guru. Oh, ini saya pernah dengar dari guru saya. Oh, ini saya dari orang tua saya. Oh, orang tua saya pernah ngejelasin ini. Tinggal saya rampung, tinggal ngomong, selesai. Internet mempercepat. Tapi kalau internet nggak punya guru, percayalah apapun yang ditulis dalam internet akan kita telan mentah-mentah. Iya kalau benar. Kalau salah, iya kalau salahnya sendirian. Udah salah sekarang kan ngajak orang ikut salah. Ini yang dalam bahasa hadis Nabi, dolu fadolu. Sesat bahkan bisa menyesatkan. Nah, makanya Bapak Ibu, dalam rangka mengembalikan lagi nilai-nilai kejayaan Islam lewat santriwan-santriwati zikir madani untuk Islam di Indonesia di masa yang akan datang. Kami dari Yayasan Zikir Madani malam hari ini menawarkan kepada Bapak Ibu investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan buat kita umat Islam. Jadi kalau selama ini perusahaan-perusahaan terus sales nawarin investasinya investasi dunia doang. Ini malam hari ini Pak, saya tawarkan kepada Bapak Ibu investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan untuk kehidupan kita. Bahkan kalau saya ambil bahasa dalam Al-Quran, investasi malam ini sebagai tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa itu Syuki? Wakaf pondok pesantren.
Memang investasi dunianya apa, Soki? Investasi dunianya, percayalah harta kita akan diberkahkan oleh Allah. Ya. Apa jaminannya, Soki? Tadi jaminannya sudah saya baca. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itulah jaminan yang Allah berikan kepada investasi ini. Bahkan gak tanggung-tanggung sampai disestempel langsung oleh Allah di akhir ayatnya. Ini stempel Allah nih, Pak. Apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Oh, begitu ya, Shoki. Iya. Lalu kalau investasi akhiratnya apa, Shoki? Investasi akhiratnya subhanallah lebih hebat lagi, Pak. Apa hebatnya? Apapun yang para santri lakukan dalam hal ibadah, Bapak Ibu akan kebagian utuh tanpa berkurang sekalipun. Santri sholat berjamaahnya sehari 5 kali. Kita sholat berjamaahnya lain kali. Tapi ketahuilah nanti di yaumil hisab, ya, Bapak Ibu nggak usah kaget akan dapat kiriman rekening sholat berjamaah. Kok begitu? Karena adik-adik kami para santriwan santriwati mereka sholat berjamaah 5 waktu. Mungkin di umur kita sekarang, Mbak, menghafal Quran bukan sesuatu yang mudah. Lain sama Pak Imam. Pak Imam memang sudah dari kecil menghafal Quran. Tapi kalau sekarang kita menghafal, bukan saya nggak bilang nggak bisa, bisa. Itu mukjizat kok bisa. Cuma sudah tidak mudah. Ya. Tapi ketahuilah, Pak, ketika nanti Bapak ikut berwakaf ini, para santriwan santrikawati kami, mereka selesai menghafalkan Al-Qur'annya, maka jangankan nunggu di yaumil hisab, nanti baru sampai yaumil mahsyar saja Bapak Ibu akan didatangi 2 orang malaikat yang membawakan mahkota dari cahaya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah jadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur'annya. Kita kenal sama keluarga Pak Jokowi aja kemana-mana aman. Apalagi kenal sama keluarga Allah. Loh Soki, kok kayaknya gampang banget sih Soki. Memang kayak begitu Soki. Kan kita nggak ngafal, kita juga nggak sholat berjamaah. Memang kita bisa dapat pahalanya sama. Tentu. Dari mana Soki kamu tahu? Diajarkan dari guru saya hadis Nabi. Sungguh orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Bahkan dalam hadis lain, ada kalimat tambahan dalam redaksinya, wa ajmal. Bahkan lebih baik dari orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Kok begitu? Saya tanya sama guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Sahroni. Kok begitu, Malim? Kok bisa lebih baik? Karena tanpa bantuan kamu, adik-adik kamu ini nggak bakal bisa sekolah. Nggak bakal bisa melakukan ibadah. Maka pahala yang menolong itu lebih baik daripada pahala yang melakukannya. Oh, begitu ya Syauki. Iya, ini jaminan Nabi. Ya sudah Syauki. Insya Allah apalagi kita orang Betawi Syauki. Emang kudu tolong menolong. Kalau bukan kita siapa lagi emang. Ya sudah Syauki. Insya Allah jamaah Darul Qudus mau ikut berwakaf. Insya. Cuma ada sedikit masalah Syauki. Apa? Saya kagak punya duit. Oh tenang. Itu bukan masalah. Bukan masalah bagaimana Syauki. Kan kagak punya duit. Bagaimana mau ikut wakaf? Ada 2 alasannya kenapa saya berani bilang bukan masalah. Pertama, Bu, yang nggak punya duit kita. Allah Maha Pemberi rezeki. Ini dulu nih yang harus kita tanam ini. Bahkan dalam Al-Quran pun ditegaskan oleh Allah, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Yang kaya itu cuma Allah. Kita nih nggak punya apa-apa. Kalau kita pelit itu buat diri kita. Ya. Dan itu yang akan merugikan kita.
Apa yang mau kita pelitin? Lo kita nggak punya apa-apa kok. Itu yang pertama. Allah maha pemberi rezeki yang nggak punya duit kita. Yang kedua, kenapa saya berani berkata tenang? Yang kedua, malam hari ini justru kami ingin mengajak Bapak Ibu. Bu, mau mana Bu? Bu, belum selesai Bu. Oh iya. Biasanya kayak begitu emang kalau udah ngomongin duit, atuh keluar dan nih. Pengurus masjid tolong tutup dulu pintunya biar kagak ada yang lolos lagi nih. Bercanda. Yang kedua, ya. Malam hari ini kami dari yayasan cuma ingin mengajak Bapak Ibu. Justru kami tantang malam hari ini. Bapak Ibu biar membuktikan sendiri kebenaran dan kedahsyatannya hadis baginda Nabi. Karena baginda Nabi sendiri yang mengajarkan, bukan kami yang menjanjikan. Baginda Nabi yang mengajarkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan. Nah makanya, mohon maaf ya Imam ya. Malam hari ini kami cuma ingin mengajak Bapak Ibu jamaah Darul Qudus mau ikut berniat wakaf saja. Berniat wakaf saja. Caranya bagaimana Soki? Caranya ketika nanti abang saya Ustadz Gontar menyampaikan pemaparan tentang wakaf, akan disebutkanlah angka-angka. Nanti Bapak Ibu yang mau ikutan, cuma saya mau pesan, ambillah yang terbesar sekalian. Lalu Bapak Ibu akan buktikan betapa Allah maha kaya dan maha mengayakan. Mengembalikan nilai-nilai keimanan dengan ikut angka yang terbesar. Kami nggak minta secara tunai, kami cuma mengajak Bapak Ibu berniat wakaf. Lalu kalau sudah angkat tangan Soki, nanti tim kami baik yang laki-laki maupun perempuan akan menghampiri Bapak Ibu sekalian. Tujuan jam 3 lewat berangkat dari Lebar Daun menuju Darul Qudus. Tapi sampai simpang ban kendaraan kami kempes, menyebabkan kami nggak bisa hadir sholat subuh di Masjid Darul Qudus. Tapi di hadapan Allah saya sudah dapat pahala dari sholat berjamaah itu sendiri. Nah makanya ayo nothing tulus ya. Kita paling tidak malam hari ini Bapak Ibu sekalian ambil pahala dari niatnya. Lalu kalau sudah mencatat nama, nomor telepon dan niat wakaf gimana Soki? Nanti tim kami baik yang laki-laki maupun perempuan akan memberikan Bapak Ibu selebaran kertas yang berisikan nomor rekening atas nama Yayasan Kampung Zikir Madani. Lalu kapan